Baik, selamat siang, sore, pagi, dan malam. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai lab yang pertama yaitu encrypting and decrypting data using OpenSSL. Yang seperti terlihat di modul, ini ada cara untuk uh, mengenskripsi plain text secara online, di mana kita bisa membuka di web browser. Di sini ada web browser yang mampu untuk enkripsi dan dekripsi. Di sini sesuai modul, kita akan mencobanya. Yang di plain text akan saya isi. Di sini juga ada secret key yang bisa kita tambahkan dan menggunakan, dan kita bisa langsung dekripsi dan maksudnya enkripsi. Di sini adalah teks yang sudah dienkripsi, dan selanjutnya kita akan mencoba untuk dekripsi. Di sini kita bisa mengisi plain text yang sudah di teks enkripsi yang sudah di enkripsi tadi, dan masukkan secret key yang sama dengan yang di atas. Di sini kita akan coba dekripsi. Nah, di sini sudah tertampil teks yang sudah didekripsi tadi. Baik, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yang dimana kita akan mencoba enkripsi pesan dengan OpenSSL. Di sini kita bisa membuka terminal di CyberOps dan mengetikkan perintah seperti yang tertera di modul. Ini kita akan masukkan ke perintah selanjutnya. Di sini kita tampil letter to grandma. Ya, kita akan mencoba perintah selanjutnya, di mana itu adalah OpenSSL.
Baik, di sini kita diminta untuk memasukkan password enkripsi. Ini kalian tulis CyberOps security. Yang akan kita ulangi karena password mesti harus memiliki. Nah, di sini password baru saya sudah masukkan. Dan ketika proses sudah selesai, kita akan masuk ke perintah selanjutnya, yang itu adalah ini tertera kode unik yang ditampilkan. Baik, tadi sebelumnya kita akan tadi sudah coba di bagian ini yaitu OpenSSL, AES, CBC, ada kita tambahkan A dan selanjutnya message-nya itu sudah tertampil seperti eh, huruf yang sudah didekripsi. Nah, selanjutnya kita akan coba ke langkah selanjutnya yaitu kita akan mendekripsi dari letter.txt. Setelah itu kita akan tampilkan teks yang sudah didekripsi.
Baik, kita akan coba kembali untuk perintahnya. Dan di sini sudah tertampil pesan sebelumnya, pesan sebelum dienkripsi. Baik, jadi kita akan lanjut ke lab selanjutnya, yang ini adalah lab encrypting and decrypting data using hacker tool. Di mana kita akan mempelajari bagaimana cara membuat file zip yang terenkripsi menggunakan password, lalu mencoba membobol password tersebut menggunakan tools bernama FCCrackZip, yang dimana lab ini bertujuan untuk memahami pentingnya password yang kuat serta melihat bagaimana hacker dapat menggunakan metode brute force untuk menebak password. Dan kita masuk saja untuk langkah pertama, di mana kita akan membuat text files. Kita akan mencoba dengan perintah. Jadi kita sudah membuat directory, folder yang bernama zip files. Dan kita masuk saja ke folder yang baru saja kita buat. Kita sudah masuk ke folder, dan selanjutnya di dalam folder ini kita akan membuat lagi em, 3 text files di dalam folder. Jadi kita langsung klik saja menggunakan command rs. Ini sudah tertampil file text yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat uh, file sampel tadi menjadi sebuah zip.
Ya, kita masukkan password. Ini sudah berhasil kita tambahkan. Kita akan mencoba untuk zip kedua dengan password. Kita akan coba buat file ketiga, file zip ketiga. Oke, file zip keempat. Kita akan buat file zip kelima. Di sini beberapa file zip sudah berhasil kita buat. Dan untuk mengkonfirmasi, akan menggunakan perintah ls. Di sini sudah tertampil 5 file zip yang sudah kita buat sebelumnya. Dan di sini kita akan coba membuka zip dari salah satu file dengan password yang salah. Di sini akan diminta terus sampai 3 kali untuk passwordnya. Sini untuk outputnya. Ininya kita akan mencoba eh, perintah fcrack zip. Ini adalah file tools untuk melakukan crack zip. Di sini tertampil juga opsi komen dan cara penggunaan tools. Dan selanjutnya kita akan coba recover password menggunakan crack zip. Kita coba dengan perintah
Sini belum berhasil untuk mendapatkan password karena di file pertama saya itu menggunakan lebih dari 4 karakter. Sebenarnya kita akan coba bukan password dari file 2. Ini untuk passwordnya R2. Kita coba untuk file 3. Ini file 4. Dan file ini. Dan di file 5 juga tadi saya sempat taruh lebih dari 4 karakter. Jadi untuk passwordnya belum bisa muncul. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Rizal Felsinus Simbat. Nah, di sini saya akan mempraktikkan tugas praktikum 4 yang dimana saya mendapatkan lab examining Telnet and SSH in Wireshark. Pertama itu kita sudo Wireshark. Sudah masuk ke dalam Wireshark, kita masuk ke loopback IO. Lalu kita buka terminal lagi, Telnet localhost. Untuk loginnya itu kita untuk username-nya kita analisis, kita tulis analisis, password cyber ops. Nah, setelah itu kita filter, kita tulis telnet.
Lalu kita klik kanan, lalu kita masuk ke dalam follow TCP stream. Di sini kita bisa melihat keterangan dari untuk TCP streamnya. Lanjut kita keluar saja, kita exit. Nah, sudah kita masuk lagi ke SSH localhost-nya. Kita filter lagi SSH, lalu kita klik kanan TCP. Nah, sudah masuk ke dalam isi dari SSH-nya. Kita keluar saja. Dan untuk pertanyaannya yaitu refleksi, ini apa? Why is SSH preferred over Telnet for remote connection? Dikarenakan SSH lebih aman karena seluruh data yang dikirim termasuk username dan password dienkripsi sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak lain. Telnet mengirim data dalam bentuk plain text sehingga mudah disadap. SSH juga menyediakan autentikasi yang lebih kuat dan menjaga kerahasiaan serta integritas data selama koneksi remote berlangsung. Sekian dari penjelasan dan praktek saya. Terima kasih. Iya baik, saya akan melanjutkan bagian saya yaitu lab 4 atau hashing things out. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Abdul Sayuri dengan NIM 230211060121. Baik, pada bagian ini lab 4, hashing things out atau memahami hashing dengan tujuan yang pertama yaitu membuat hash dengan OpenSSL, kemudian yang kedua memverifikasi hash. Baik, untuk langkah pertama sesuai dengan perintah modul, kita masuk ke terminal.
Pada bagian ini kita ganti high grandma menjadi high grandpa. Kemudian itu setelah itu Ctrl S dan Ctrl S. Nah, pada bagian ini kita lanjut sesuai perintah modul. Nah, sebelum lanjut ke perintah yang berikut, sini ada pertanyaan. Nah, untuk pertanyaannya itu, apakah hash baru berbeda dari hash yang dihitung pada bagian D? Seberapa berbeda? Untuk jawabannya ya, hash baru berbeda sepenuhnya dengan hash sebelumnya, walaupun hanya satu karakter pada file yang diubah. Jadi perubahan kecil pada data hash menghasilkan eh, hash yang berbeda. Kemudian kita lanjut ke perintah yang berikut. Sebelum lanjut ke yang berikut, di sini juga ada pertanyaan. Untuk pertanyaannya yang ini, apakah hash yang dihasilkan MD5 sum dan satu sum sesuai dengan hash yang dihasilkan pada bagian G dan H? Nah, untuk jawabannya iya, hash yang dihasilkan pada MD5 sum atau oleh MD5 sum dan satu sum cocok dengan hash yang dihasilkan sebelumnya karena menggunakan algoritma hash yang sama terhadap file yang sama.
Kemudian kita masuk ke langkah yang berikut yaitu verifikasi. Nah, sekian untuk bagian saya yaitu modul 4 dan di sini juga ada pertanyaan. Untuk pertanyaannya, untuk pertanyaannya yang ini. Nah, untuk pertanyaannya yaitu yang ini. Untuk pertanyaannya di sini, apakah file sampel image di-download dengan benar? Jelaskan. Nah, untuk jawabannya tentu iya, karena eh, file sampel image atau IMG berhasil diunduh dengan benar karena hash SA256 yang dihitung sama dengan hash yang terdapat pada file signatur, sehingga file tidak berubah atau rusak selama proses berlangsung atau proses download. Sekian dari saya, sekian untuk lab 4. Untuk lab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Christian Daniel Anugrah Peripowan dengan NIM 2302 1106 0095. Di sini saya akan melanjutkan tentang lab terakhir yaitu sertifikat Authority Store. Untuk objektifnya ini sertifikat ini trusted by your browser, checking for element in middleman. Untuk skenario ini list all certificate trusted by your browser, complete on your computer. Use hash to detect if your internet connection is being intercept to complete in the CyberOps VM. Untuk require resource-nya itu memakai CyberOps Workstation VM dan Internet Access. Untuk ini sertifikat trusted by browser. Display the root certificate in the Chrome. Jadi di sini karena di CyberOps Workstation VM tidak ada Chrome, kita lanjut saja ke sini. Di sini open Firefox and click the menu icon is located on the right. Okay. Open Firefox. Terus kita klik menu icon, klik preference, lalu klik privacy and security. Terus kita mencari view certificate. This part seperti ini. I doing because that gets not correct. Okay. Print website. Untuk ada pertanyaan di sini itu what are the fingerprints? Why are they important? Fingerprint adalah khas unik dari sertifikat digital yang digunakan untuk memverifikasi keaslian sertifikat begitu. Dan di sini
siapa yang mengalkulate fingerprint, bagaimana mereka menemukannya. Fingerprint itu menggunakan algoritma khas oleh Certificate Authority atau aplikasi seperti OpenSSL itu. Kita lanjut sini, kita the certificate fingerprint in the use by CyberOps Workstation VM. Comment store in the text file. Oh, kita open apa? Kita open terminal. Coba ini analis Eko. Oke, sudah, kita sudah verify, kita sudah melihat menggunakan Cisco ini. Lalu lanjut kita optionally use the cat command to list the content of the fetch certificate and store in the Cisco PIM text file. Nah, command cat Cisco. Ini sertifikatnya yaitu terus. Now the certificate is saved in the Cisco text file. Use the command blue to extract and display its fingerprint. Kita display fingerprint. Nah, di sini sudah fingerprint sudah terdisplay. Terus not your fingerprint value may be different for the recent version may bisa berbeda-beda. Ini ada pertanyaan lagi. What test algorithm was used by OpenSSL to calculate the fingerprint? Itu SHH1. Why was the specific algorithm chosen? Does it matter? Karena SHH1 dahulu umum digunakan untuk fingerprint sertifikat, walaupun sekarang mulai sudah diganti dengan SHH2 yang lebih aman. Terus compare the fingerprint. Bisa table compare. Do the fingerprint match? Ya, fingerprint itu cocok. Lalu what does it mean? Itu artinya koneksi langsung ke website asli dan tidak ada HTTPS proxy atau man in the middleman. This method is 100% foolproof. 100% foolproof. Tidak 100% karena sertifikat dapat berubah atau ada teknik serangan yang lebih canggih. Di sini ada challenge tapi ini opsional. Jadi kita lewati saja. Untuk reflectionnya, what will be necessary for the HTTPS proxy to work? HTTPS proxy membutuhkan sertifikat authority tambahan yang dipercaya oleh browser atau sistem operasi pengguna. Ya, dari saya terima kasih.